Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelpina Harahap, NPM 211240069 dari kelas 21A Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ATS kepabeanan dan ekspor-impor dengan soal sebagai berikut. Soal pertama, jelaskan prosedur ekspor salah satu jenis produk. Soal kedua, berdasarkan soal nomor 1, jelaskan kategori barang ekspor tersebut dan sebutkan satu negara tujuan ekspornya. Yang ketiga, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab, bagaimana solusi yang Anda berikan. Yang keempat, dalam kegiatan ekspor, fasilitas kepabeanan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk memperlancar proses pengiriman barang dan jelaskan manfaatnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan prosedur ekspor salah satu jenis produk. Di sini saya memilih PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan produk yang diekspor adalah Indomie goreng 85 gram dengan negara tujuannya adalah Arab Saudi. Di slide ini saya tampilkan proses ekspor mie instan Indomie dari negara Indonesia ke Arab Saudi secara garis besarnya, dimulai dari pesanan diterima sampai nanti distribusi dan penjualan di negara Arab Saudinya. Secara ringkasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk prosedur ekspor instan Indomie ke Arab Saudi, yang pertama adalah penerimaan pesanan atau purchase order. Importir atau distributor di Arab Saudi mengirimkan purchase order atau PO kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di Indonesia. Yang kedua, pembuatan kontrak penjualan atau sales kontrak. Eksportir dan importir menyepakati yang pertama jenis produknya yaitu Indomie 85 gram, jumlah pemesanannya, harganya, metode pembayarannya, jadwal pengiriman, serta Incoterms-nya, yaitu bisa FOB, CIF, atau CFR. Yang biasa digunakan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk Indonesia adalah biasanya CIF. Yang ketiga adalah produksi dan pengemasan. Produk Indomie diproduksi sesuai standar kualitas dan dikemas dalam karton ekspor yang memenuhi persyaratan internasional. Yang keempat, persiapan dokumen ekspor. Dokumen yang disiapkan meliputi commercial invoice, packing list, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, bill of lading atau BL, sertifikat of origin atau SKA, sertifikat halal, sertifikat kesehatan produk jika diperlukan. Yang kelima, custom clearance ekspor. Dokumen yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memperoleh persetujuan ekspor. Yang keenam, pengiriman barang. Barang dimuat ke dalam kontainer dan dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi menggunakan kapal laut. Yang ketujuh, pembayaran. Importir melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, misalnya menggunakan letter of credit atau LC atau telegraphic transfer atau TT. Yang biasanya yang digunakan adalah letter of credit. Yang selanjutnya yaitu distribusi di negara tujuan. Setelah tiba di Arab Saudi, barang melalui proses kepabeanan setempat dan didistribusikan ke supermarket, distributor, dan toko retail. Kemudian untuk menjawab soal yang kedua, yaitu berdasarkan soal nomor 1, jelaskan kategori barang ekspor tersebut dan sebutkan negara tujuan ekspornya. Adapun kategori barang ekspor, yaitu produknya adalah Indomie goreng 85 gram, perusahaannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, kategori barangnya produk makanan olahan atau processed food, sektor industrinya adalah industri makanan dan minuman, HS code-nya adalah kelompok HS di 1902 atau mie dan pasta, negara tujuannya adalah Arab Saudi. Alasan pemilihan negara Arab Saudi menjadi tujuan ekspornya adalah yang pertama, Arab Saudi memiliki jumlah penduduk yang besar, kedua, banyak konsumen yang menyukai produk mie instan di Arab Saudi, yang ketiga, produk Indomie telah memiliki sertifikasi halal yang sesuai dengan kebutuhan pasar Arab Saudi, dan yang terakhir adalah hubungan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi cukup baik. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab dan bagaimana solusi yang diberikan. Sebelum ke uh, pihak mana yang harus bertanggung jawab dan solusinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan metode ekspor Indomie ke Arab Saudi. Yang pertama, jenis ekspornya yaitu metode yang digunakan adalah direct export, kemudian pembelinya adalah
distributor atau importir resmi di Arab Saudi. Kemudian mode transportasinya adalah laut atau ocean freight. Jenis kontainernya adalah full container load. Kemudian pelabuhan asalnya adalah Tanjung Priuk, Jakarta. Kemudian pelabuhan tujuannya adalah Pelabuhan Jeddah di Arab Saudi. Kemudian waktu pengirimannya kurang lebih 20 sampai 25 hari. Kemudian metode pembayarannya adalah letter of credit dan incotermnya adalah CIF atau cost insurance debt rate. Nah, dari ringkasan metode ini, jika kapal terlambat datang 2 hari, pihak mana yang harus bertanggung jawab, yaitu ditentukan berdasarkan penyebab keterlambatannya. Yang pertama, jika penyebab keterlambatan adalah kerusakan kapal, maka pihak yang bertanggung jawab adalah shipping line atau perusahaan pelayarannya. Kemudian jika penyebab keterlambatannya adalah perubahan jadwal kapal, yang bertanggung jawab adalah shipping line. Jika penyebab keterlambatan adalah karena cuaca yang buruk, maka itu masuk ke force majeure, bisa di-cover asuransi. Kemudian penyebab keterlambatan jika dokumen ekspor belum lengkap, pihak yang bertanggung jawab adalah eksportir. Kemudian jika penyebab keterlambatan adalah kesalahan booking kapal, pihak yang bertanggung jawab adalah freight forwarder. Karena untuk ekspor Indomie ke Arab Saudi biasanya PT Indofood menggunakan jasa freight forwarder yang ada di Indonesia. Kemudian pada kasus ekspor Indomie, apabila keterlambatan disebabkan oleh gangguan operasional kapal, maka pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan pelayaran atau shipping line. Dan pertanyaan keempat, dalam kegiatan ekspor, fasilitas kepabeanan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk memperlancar proses pengiriman barang dan jelaskan manfaatnya. Di sini ada beberapa fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor. Manfaatnya adalah mengurangi biaya produksi melalui pembebasan atau pengembalian biaya masuk bahan baku impor. Kemudian MITA atau Mitra Utama Kepabeanan, manfaatnya yaitu memperoleh pelayanan prioritas dan pemeriksaan yang lebih cepat. Kemudian fasilitas AEO atau AEO atau Authorized Economic Operator, manfaatnya mendapatkan kemudahan prosedur kepabeanan dan pengurangan pemeriksaan fisik. Kemudian fasilitas yang berikutnya adalah pusat logistik berikat atau PLB. Manfaatnya adalah penyimpanan barang lebih fleksibel tanpa pembayaran biaya masuk secara langsung. Kemudian National Logistic Ecosystem atau NLE, yaitu integrasi proses logistik dan kepabeanan secara digital sehingga lebih cepat dan efisien. Fasilitas terakhir yang bisa digunakan yaitu Electronic Data Interchange, yang mana bermanfaat untuk pengiriman dokumen ekspor secara elektronik sehingga mempercepat proses administrasi. Dan manfaat bagi PT Indofood dari fasilitas ini adalah yang pertama mempercepat proses ekspor Indomie, kedua mengurangi biaya logistik dan administrasi, ketiga mempercepat proses custom clearance, yang keempat mengurangi waktu tunggu di pelabuhan, yang kelima meningkatkan daya saing produk Indomie di pasar internasional. Kesimpulan dari soal ATS ini yaitu ekspor Indomie goreng yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ke Arab Saudi dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari penerimaan pesanan, produksi, pengurusan dokumen ekspor, custom clearance, hingga pengiriman menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Priuk menuju pelabuhan Jeddah di Arab Saudi. Produk ini termasuk kategori makanan olahan atau processed food dan memiliki peluang pasar yang besar karena telah memenuhi standar halal yang dibutuhkan konsumen Arab Saudi. Untuk memperlancar kegiatan ekspor, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai fasilitas kepabeanan seperti KITE, MITA, AIO, dan NLE yang dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengiriman serta mengurangi biaya logistik. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.